Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malin. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahid wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadid yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'du. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal kalami kalamullah, yakni Al-Quran Al-Karim, Al-Injil, Az-Zabur, Taurah. Wa khairul hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dini bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Allah. Kita memuji hanya kepadanya, bernaung dan berlindung serta memohon pertolongan hanya kepada Dia. Kita memohon pertolongan untuk melindungi kita dari hal-hal yang buruk, dari perbuatan buruk yang ada di dalam diri kita. Juga berlindung kepada Dia untuk melindungi kita dari kejahatan yang ada di dalam diri kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan membahas sebuah tema, yakni tentang adakah agama itu atau adin itu atau kebenaran itu telah sirna atau telah lapuk. Karena terpesona, karena tertarik dengan pesona kemajuan dunia berupa ilmu pengetahuan, kemajuan sains dan teknologi di abad-abad sekarang, menunjukkan bahwa cukup membawa dampak yang sangat mendalam terhadap keadaan manusia dalam keagamaannya, dalam
hubungan manusia dengan Rob Tuhannya, ketaatan dan keimanan yang ditujukan manusia kepada Rob Tuhannya. Kebanyakan kita melihat bahwa tokoh-tokoh ilmuwan dari masyarakat dunia, dari berbagai disiplin ilmu, di sana ada ilmu tentang manusia atau biologi, kemudian ilmu yang membahas tentang kejiwaan manusia, psikologi, dan ilmu-ilmu lainnya cukup berpengaruh di dalam kehidupan manusia, sehingga seolah-olah manusia tidak perlu lagi terhadap adinallah, hubungannya dengan Rob Tuhannya, dan menyibukkan diri dengan hubungannya dengan sains dan ilmu dan teknologinya. Allah Azza wa Jal telah menjelaskan dengan baik dan sempurna apa tujuan Ia menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Dengan kalimat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kata Allah, menciptakan makhluk-makhluk gaib dari bentuk malaikat yang taat terus-menerus kepadaku atau malaikat yang ingkar, dan dari manusia. Tujuan aku menciptakannya hanyalah untuk a'budu, mereka beribadah, patuh dan taat, menjalankan segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah padanya, patuh dan taat untuk melakukan perintah-perintahnya, patuh dan taat untuk melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah, baik berupa perintah maupun larangan. Itu tujuannya. Mereka diciptakan oleh Allah. Itu untuk menghambakan diri, beribadah hanya kepada Dia. Beribadah adalah suatu yang diwajibkan Allah kepada manusia. Ragam ibadah yang selalu dilakukan oleh manusia, meskipun ragam seperti itu, namun tujuannya menunjukkan kepada yang hak, yang benar, yaitu Allah Azza wa Jal. Sehingga dari Nabi Allah Azza wa Jal, dari Nabi Sulaiman alaihissalam pernah bersabda, apa yang benar, apa yang adil, dan apa yang lurus. Maka Allah menjelaskan bahwa yang benar adalah ada padaku, pada Allah. Yang adil adalah ada padaku, dan yang lurus itu pun semuanya ada padaku. Karena itu, berkaitan dengan apa yang benar, adil, dan lurus itu semata-mata semuanya bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Hak prerogatifnya Allah atas segala kebenaran, atas segala yang adil, atas segala yang lurus. Selain itu bersifat nisbi,
relatif, dan sifatnya berubah-ubah. Termasuk ciptaan Allah, baik itu malaikat maupun manusia. Mereka memiliki kecerdasan dan kepandaian yang sangat tinggi sekali. Buktinya bahwa kita melihat perkembangan teknologi yang sangat tinggi mempengaruhi perkembangan dunia dengan teknologinya. Itu hasil dari suatu kreativitas dari manusia melalui akalnya. Meskipun demikian, kebenaran tetap kebenaran, keadilan tetap keadilan, kelurusan tetap kelurusan, yaitu bersumber dan berakar dan berpusat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena itu, kalau manusia mencenderungkan keadilan, kebenaran, dan kelurusan itu kepada manusia, itu akan menyalahi prinsip-prinsip yang Allah tetapkan. Manusia berkedudukan lebih rendah daripada Allah. Bahkan sedikit lebih rendah dari makhluk-makhluk Allah yang gaib, misalnya malaikat, sedikit rendah dari itu. Kalau dengan demikian, bagaimana manusia kemudian mengangkat manusia, membanggakan manusia, dan bahkan cenderung menjadikannya suatu harapan, jadikannya suatu kekuatan, bahkan menjadikannya sebagai Tuhannya. Ini akan menyalahi prinsip ketauhidan, bahwasanya kalimat tauhid yang dijernihkan dan dijelaskan secara sempurna oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, diagungkan, dimuliakan, disanjung tinggi, dijadikan tolak ukur kebenaran, keadilan, dan kelurusan. Selain Allah tidak ada, termasuk manusia. Meskipun manusia adalah cerminan gambaran Allah yang sangat cerdik dan pandai, tetapi dia tetap makhluk ciptaan yang relatif. Allah menjelaskan tentang dirinya dengan yang ia ciptakan, bahwa ada perbedaan signifikannya adalah mereka tidak memiliki kemampuan dan daya upaya untuk menegakkan kebenaran atas diri mereka, tetapi diperintahkan Allah untuk menegakkan kebenaran atas prinsip kebenaran Allah Azza wa Jalla. Kalau manusia dipandang benar, itu bukan benar, tapi ia baik. Karena kebenaran mutlak milik Allah, sedangkan manusia menampilkan kecerdasan dan kepandaian itu atas suatu kebaikan. Dan kebaikan itu juga bukan hasil dari karya manusia, tetapi itu adalah rahmat dan anugerah Allah kepada mereka. Jadi, meskipun bumi ini telah diupayakan oleh manusia, dikreasi sedemikian rupa, diinovasi sedemikian rupa, sehingga menjadi titik tolak perkembangan yang sangat berpengaruh di dunia ini. Lantaran manusialah yang menciptakan itu semua. Itu anugerah, rahmat dari Allah. Allah izinkan supaya mereka menggunakan kecerdasan dan kepandaian yang Allah karuniakan kepada mereka untuk mengkreasi dan menginovasi ciptaan Allah berupa
langit dan bumi dan isinya untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada manusia semuanya, untuk diri mereka, dan bukan untuk mengubah kedudukan Allah yang adalah Maha Pencipta. Namun kita lihat dari fenomena yang terjadi pada generasi abad ke-21 dan abad terakhir, manusia mulai mencenderungkan pemikiran mereka kepada humanistik, kepada manusia, mengandalkan manusia, mengatakan bahwa manusia adalah segala-galanya. Dialah yang mempunyai pengaruh terhadap inovasi dan kreativitas yang maha dahsyat ini, dengan sains dan teknologi yang maha dahsyat ini. Sungguh sebuah statement yang sangat merugikan manusia itu sendiri kalau dia menyatakan dialah segala-galanya. Sejenak kita merenungkan dan menghayati kreativitas inovasi yang kita capai dan mengembangkannya sedemikian rupa dan berdaya guna tinggi. Bukankah semua infrastruktur dari kreativitas inovasi yang super canggih itu bersumber dari Allah? Pernahkah manusia menciptakan infrastrukturnya? Sesungguhnya manusia hanya numpang untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi atas hasil karya dan ciptaan Allah. Ini yang harus disadari oleh manusia. Kalau demikian, bagaimana manusia bersikap dan bertindak terhadap perkembangan teknologi yang begitu berpengaruh ini? Manusia harus menyadari bahwa hasil kreativitas manusia itu sesungguhnya adalah rahmat dan karunia dari Allah. Ketika mereka berhasil menciptakan sesuatu yang dapat bermanfaat bagi manusia, bagi dirinya dan seluruh manusia dan alam ini, kelihatan menghidupi alam ini, itu semata-mata mereka sangat dikaruniai atau dirahmati oleh Allah dengan nikmat yang besar. Allah dapat menahan segala kreativitas kita itu dan mempermalukan manusia terhadap kesombongannya. Allah dapat menghilangkan itu dan dia menjadi buta, tuli dan bodoh terhadap segala sesuatu. Allah dapat melakukan itu. Tapi Allah tidak akan membiarkan manusia untuk dicederainya, dibiarkan begitu saja. Allah sangat menyenangi manusia apabila mereka membangun kreativitas dan inovasi dan ilmu pengetahuan yang Allah karuniakan kepada mereka untuk sukses di dunia, untuk berhasil di dunia. Allah sangat menyenangi hal itu. Tapi yang Allah batasi kesenangan itu adalah hendaknya manusia tidak menjadikan segala sesuatu yang ia karya, yang ia ciptakan, yang ia kembangkan, yang ia inovasi sebagai tujuannya. Yang Allah inginkan adalah semuanya itu boleh manusia mencapainya dengan seluas-luasnya, tapi bukan tujuan. Melainkan tujuan yang berhakikat adalah terpusat kepada Allah. Karena segala sesuatu berasal dari Allah. Allah dalam surat Al-Ikhlas, dia menyebutkan di sana Allahus Samad. Dia menyatakan aku ini adalah tempat bergantungnya segala sesuatu.
yang telah aku ciptakan. Segala sesuatu bergantung kepadaku. Mereka kalau tidak bergantung kepadaku, mereka akan mengalami penderitaan besar, kecelakaan besar, kerusakan besar kalau mereka tidak menggantungkan diri mereka kepadaku. Semua yang Allah ciptakan sangat bergantung kepada pengaturan Allah. Kita melihat salah satu contoh langit yang ditebarkan Allah di langit. Bagaimana Ia mengaturnya dan menjaganya begitu rupa sehingga langit yang tidak bertepi dan tidak bertiang, tidak bertopang, dapat kokoh di atas langit dan tidak roboh. Subhanallah. Kira-kira apakah Dia ada dengan sendiri begitu keadaannya? Sangat tidak mungkin kalau kita menyatakan Dia ada dengan sendiri. Sebagaimana kita melihat segala sesuatu yang ada ini tidak mungkin ada dengan sendiri. Kalau katakanlah rumah ini, tidak mungkin tiba-tiba ada sendiri rumah ini kalau tidak ada yang membangunnya. Dan begitu cerdasnya Dia membangun sehingga rumah yang begini besar dapat kuat berdiri. Karena ada topangan, tiang, dasar yang kokoh. Nah, ini memberikan kita pemaknaan untuk menghayati kekuasaan Allah yang maha besar itu. Bagaimana langit itu bergantung kepada Dia. Sepenuhnya bergantung kepada Dia. Kalau tidak bergantung kepada Dia, saya sangat yakin sudah roboh. Sudah hancur, luluh lantak. Dan tidak bisa lagi Dia disebut langit. Mengapa Dia bertahan sehingga hari ini kita masih menikmati langit yang lebar luas tidak bertepi itu tanpa tiang tapi tidak roboh? Kalau itu bukan ada di dalam ketergantungan kepada Allah. Subhanallah. Dari gambaran ini, ilustrasi ini memberikan kita pengertian bahwa memang benar segala sesuatu yang telah ada ini sudah dijadikan Allah ini semuanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kalau langit saja, bumi ini, segala isinya bergantung kepada Allah. Dan kemudian makhluk satu yang sangat dimuliakan oleh Allah yang bernama Al-Insan, An-Nas, manusia tidak mau bergantung kepada Allah. Sangat naif manusia semacam ini. Kalau boleh dengan kata yang kasar, sangat bodoh. Sangat bodoh. Sebenarnya bukan bodoh, pembodohan diri. Kalau dia sudah melihat semuanya bergantung kepada Allah, lalu kemudian dia berlepas diri dan menggantungkan segala sesuatu kepada hasil kreativitas dan inovasi yang dicapainya. Na'udzubillah min dzalik. Allahus Samad. Allah adalah tempat segala sesuatu yang Ia ciptakan. Baik langit dan segala isinya, baik bumi dan segala isinya, manusia dengan keragamannya, makhluk-makhluk gaib dari malaikat yang taat kepada Allah, menyembah Allah, menyucikan Allah setiap saat, atau makhluk-makhluk gaib yang ingkar kepada Allah. Semuanya itu hakikatnya seluruhnya bergantung kepada Allah. Jadi ini
memberikan kita pengertian dan pemaknaan yang mendalam, supaya kita sebagai manusia kreatif, makhluk kreatif, ya hewan kreatif. Kita ini adalah hewan kreatif karena memiliki intelektual, memiliki kreativitas yang ada di otaknya ini, akal dan pengertian dikaruniakan Allah melebihi makhluk-makhluk yang lain atau hewan-hewan yang lain. Jadi manusia itu adalah hewan yang kreatif, hewan yang cerdas, pintar, dan mendekati kreativitas dan kecerdasan Allah. Tapi sekali-kali tidak akan pernah menyamai Allah, karena Allah di atas segala akal dan kecerdasan dan kepandaian. Allah adalah segala, di atas dari segala inovasi dan kreativitas. Ini yang harus kita sadari. Secerdasnya seperti apa kita, sepandainya seperti apa kita, sehebatnya seperti apa kita, sesungguhnya kita sangat memerlukan Allah dan sangat bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu-satunya. Ahad, dia satu-satunya. Ahad, dia satu-satunya. Allah Samad, dialah Allah di mana segala sesuatu bergantung padanya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia satu-satunya dan tidak ada yang menyamainya dan menyerupainya. Subhanallah. Jadi kalau karena manusia diberikan suatu kelebihan dengan akal dan kecerdasan dan kepandaian, dan kemudian dia merasa bahwa dia adalah yang paling terbaik, yang paling benar, yang paling adil, yang paling lurus dalam mengatur segala sesuatu. Itu suatu pemahaman yang sempit dan keliru. Dia sejenak merenungkan segala sesuatu, mengapa itu bisa terjadi pada dirinya. Kalau dia sejenak duduk tenang dan diam dan menghayati, mengapa ini semua bisa seperti ini? Kalau bukan karena dari Allah, kalau bukan karena rahmat dan anugerah Allah, maka tidak mungkin dia seperti ini. Sesungguhnya Allah menciptakan manusia itu ahsani takwin, gambar dan seteladan dengan dia, tapi tidak sama. Ya, sebagaimana Allah memiliki kreativitas yang tinggi, manusia pun cukup inovatif dan memiliki kreativitas yang tinggi, tapi tidak sama seperti Allah. Dia tetap manusia yang tsumma radadnahu asfala safilin. Dia adalah rendah. Innal insana lafi khusr, dia bisa rusak, terbatas dan relatif. Tapi Allah sekali-kali tidak seperti manusia. Allah Azza wa Jalla menetapkan segala sesuatu dengan ketetapan yang sangat bijaksana, dan tidak mungkin ada kesalahan di dalam. Pasti sudah memiliki pertimbangan yang sangat jelas, tepat, dan tidak akan salah dalam ketetapan itu. Karena itu manusia tidak mungkin salah Allah menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia menciptakannya dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk a'budu, beribadah hanya kepada Dia, bergantung hanya kepada Dia, meminta hanya kepada Dia, memohon pertolongan hanya kepada Dia, minta ampun juga hanya kepada Dia, menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang khusr, maka ketika dia mengingat itu, dia meminta ampun kepada Allah.
selalu merendahkan hatinya kepada Allah, meskipun dia memiliki kreativitas yang tinggi di bumi ini, tapi dia ikhlas dan menyatakan semuanya berasal dari Allah, karena asalnya dari Allah dan untuk Allah, dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Ini prinsip-prinsip rohani, keimanan dan ketakwaan, ketulusan yang tertuju kepada Allah, yang ditujukan sepenuhnya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Demikianlah penjelasan singkat ini. Mudah-mudahan dapat memberikan inspirasi baru untuk dapat menghayati dan lebih dalam lagi menghayati tentang siapakah sesungguhnya diri manusia itu, untuk bisa ia kemudian memperoleh rahmat dan anugerah dari Allah dan menghantarkan dia untuk menyadari bahwa dia adalah makhluk yang mulia, tapi juga makhluk sekaligus makhluk yang terbatas. Dan karena itu, ketika dia menyadari ini, dia hanya berharap dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.